warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Imratul Karimah dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan atau mereview sedikit mengenai pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh tokoh Islam, yaitu Muhammad Abduh dan muridnya yaitu Rashid Ridha. Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammad Abduh dan muridnya yaitu Rashid Ridha merupakan dua tokoh pemikir Islam yang berasal dari Mesir. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu penggagas adanya gerakan modernisasi Islam. Modernisasi Islam sendiri yaitu sebuah gerakan yang memiliki pemikiran-pemikiran yang independen serta rasional tentang adanya perkembangan agama Islam. Sama halnya dengan pemikiran Muhammad Abduh memiliki pemikiran yang cukup rasional dan independen terhadap adanya Islam itu sendiri. Namun bukan berarti Muhammad Abduh menentang adanya Islam tradisionalisme. Beliau tetap mendukung adanya tradisionalisme dalam Islam, namun lebih mengedepankan rasionalitas dalam pemikiran Islam. Selain itu, beliau juga mengkritisi adanya praktek taklid buta, yaitu perbuatan mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui asal usul atau bagaimana sejarah pemikiran tersebut. Dan tentunya saya juga cukup setuju dengan pendapat Muhammad Abduh ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri terkenal 4 mazhab, yaitu Hanafi, Hambali, Maliki, serta Syafi'i. Dan tentunya 4 mazhab ini sudah diakui oleh mayoritas penganut agama Islam di Indonesia. Lalu sebenarnya apakah bermazhab itu adalah sebuah kewajiban? Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai benarnya apa yang ia ucapkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita sudah mengikuti sebuah mazhab tertentu, maka sudah seharusnya kita harus mengerti dulu bagaimana asal-usul atau kesohihan adanya mazhab tersebut. Dengan kata lain, yang tidak diperbolehkan adalah mengikuti taklid buta atau mengikuti mazhab-mazhab yang belum memiliki dasar ilmu yang jelas dan rasional. Dan saya rasa itulah mengapa Muhammad Abduh menentang adanya praktek taklid buta tersebut. Selain itu, di surat An-Nisa ayat 59 juga telah dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu maksudnya Al-Quran, dan Rasul maksudnya sunnah atau Al-Hadis, jika kamu benar-benar orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pertama atau solusi pertama saat kita ingin belajar tentang Islam adalah mengikuti apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan apa yang telah Rasul perintahkan di dalam hadisnya. Sedangkan ijtihad sendiri adalah langkah 3 bila perkara Islam tidak dapat diselesaikan melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka dari itu, mazhab yang berisi ijtihad para ulama yang terpercaya dipakai atau digunakan untuk menjadi jembatan dalam memahami agama Islam. Dan bukanlah kewajiban untuk mengikuti sebuah mazhab tertentu. Karena dikhawatirkan orang-orang yang belum memiliki pengetahuan atau dasar ilmu agama yang kuat, ketika mereka bertemu dengan suatu mazhab tertentu yang belum jelas asal-usulnya atau bahkan menyimpang, dikhawatirkan mereka juga akan ikut menyimpang. Itulah mengapa menurut Muhammad Abduh kita perlu memiliki pemikiran-pemikiran yang independen serta rasional tentang adanya perkembangan pemikiran Islam, agar kita dapat berpikir dengan akal sehat kita manakah yang sebenarnya itu adalah hal yang buruk dan manakah sebenarnya yang hal itu adalah hal yang baik. Karena akan menjadi bahaya apabila orang-orang hanya mengikuti ajaran Islam atau mazhab-mazhab tertentu tanpa berpikir kembali apakah hal tersebut adalah sesuatu yang benar-benar baik bagi umat manusia.
Sekian review saya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa pernyataan yang salah dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.